Ada orang yang kamu kenal, mungkin teman, mungkin kerabat, mungkin tetangga, yang kalau dilihat dari luar, hidupnya biasa saja. Penghasilannya tidak besar, tabungannya tidak mengesankan, tidak punya portofolio investasi yang rumit, tidak punya properti kedua atau ketiga. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Mereka tidak panik ketika harga naik, tidak gelisah ketika melihat teman lain beli mobil baru, tidak terlihat seperti orang yang hidupnya ditentukan oleh angka di rekening banknya. Ada ketenangan di sana yang terasa nyata, bukan pura-pura, bukan pasrah yang menyerah, tapi sesuatu yang lebih kokoh dari itu. Dan kemudian ada orang lain, penghasilannya jauh lebih besar, tabungannya lebih tebal, tapi hidupnya terasa seperti berlari di atas treadmill, selalu bergerak, tidak pernah sampai, tidak pernah benar-benar tenang. Pertanyaannya bukan siapa yang lebih kaya. Pertanyaannya, kenapa satu orang tenang dan satu orang tidak? Jawabannya bukan tentang jumlah uang. Dan video ini tentang apa yang sebenarnya membedakan mereka. Kesalahan cara berpikir tentang ketenangan finansial. Kebanyakan orang percaya ada angka ajaib. Kalau tabunganku sudah 100 juta rupiah, aku akan tenang. Kalau sudah 500 juta rupiah, kalau sudah punya rumah lunas, kalau sudah tidak perlu khawatir tentang bulan depan. Angka itu selalu bergeser, selalu ada satu level lagi yang harus dicapai sebelum ketenangan itu boleh datang. Ini bukan kelemahan pribadi, ini adalah cara otak manusia bekerja, dikombinasikan dengan sistem ekonomi yang secara aktif menguntungkan dari rasa tidak cukupmu. Iklan menjual kecemasan sebelum menjual solusinya. Media keuangan menghasilkan klik dari ketakutan, bukan dari kepuasan. Perbandingan sosial memastikan selalu ada seseorang yang selangkah lebih jauh, sehingga garis finish terus mundur. Orang yang hidupnya tenang, meski tidak punya banyak tabungan, tidak menemukan angka ajaib itu. Mereka berhenti mencarinya. Mereka memahami sesuatu yang fundamental. Ketenangan finansial bukan kondisi yang kamu capai setelah mencapai angka tertentu. Ia adalah cara berpikir dan cara hidup yang bisa dipilih di angka berapapun yang kamu punya sekarang. Mereka tahu perbedaan antara harga dan biaya. Ini adalah salah satu perbedaan paling mendasar yang jarang diajarkan. Harga adalah angka yang kamu bayar untuk mendapatkan sesuatu. Biaya adalah seluruh konsekuensi dari memiliki sesuatu itu, termasuk yang tidak ada label harganya. Baju seharga Rp300.000 terlihat murah. Tapi kalau kamu sudah punya 20 baju yang jarang dipakai, biaya sebenarnya bukan Rp300.000. Ini termasuk ruang lemari yang sesak, energi mental untuk memilih setiap pagi, dan perasaan bersalah samar yang muncul setiap kali kamu melihat tumpukan yang tidak pernah tersentuh. Gadget baru yang investasi produktivitas terdengar masuk akal. Tapi berapa biaya sebenarnya dalam bentuk waktu yang dihabiskan untuk setup, kurva belajar, distraksi baru yang datang bersamanya, dan tekanan untuk membenarkan pembelian itu dengan benar-benar menggunakannya? Orang yang hidupnya tenang secara finansial tidak selalu membeli lebih sedikit, tapi mereka membeli dengan lebih sadar karena mereka sudah terlatih untuk melihat total biaya kepemilikan, bukan hanya angka di label. Dan kesadaran itu sendiri secara dramatis mengubah apa yang terasa menarik untuk dibeli. Mereka tidak menggunakan pengeluaran sebagai regulasi emosi. Ini yang paling tidak nyaman untuk didengar, tapi juga yang paling penting. Banyak pengeluaran kita bukan tentang kebutuhan, bukan tentang keinginan yang sudah dipikirkan matang, tapi tentang perasaan yang ingin kita kelola. Stres di kantor, beli sesuatu, bosan di rumah, scroll toko online, sampai ada yang kelihatan menarik. Merasa hidup kurang berwarna, pesan makanan mahal, cemas tentang masa depan, beli kursus online yang tidak pernah diselesaikan. Ini disebut retail therapy, dan ia bekerja dalam jangka pendek. Dopamin dari antisipasi pembelian memang nyata, tapi ia bekerja seperti semua pelarian jangka pendek, menyelesaikan perasaan sementara sambil menambah tekanan di bawah permukaan, tagihan yang lebih tinggi,
barang yang menumpuk, rasa bersalah yang datang setelahnya, dan cemas finansial yang bertambah, yang kemudian butuh regulasi emosi lagi. Orang yang hidupnya tenang bukan orang yang tidak pernah merasa stres atau bosan. Mereka hanya telah menemukan cara lain untuk mengelola perasaan itu yang tidak datang dengan tagihan di akhir bulan. Jalan kaki, ngobrol dengan orang yang mereka percaya. Tidur, duduk dengan ketidaknyamanan sampai berlalu. Hal-hal sederhana yang tidak ada di aplikasi belanja manapun. Mereka hidup di bawah kemampuan mereka dengan bangga. Ada stigma aneh di masyarakat kita terhadap orang yang bisa tapi memilih tidak. Bisa makan di restoran mahal tapi memilih warung. Bisa kredit mobil tapi memilih naik transportasi umum. Bisa upgrade HP tapi memilih pakai yang lama selama masih berfungsi. Seringkali label yang muncul pelit, kurang bergaul, tidak bisa menikmati hidup. Tapi orang yang hidupnya tenang secara finansial sudah melewati kebutuhan akan validasi itu. Mereka tidak hidup di bawah kemampuan karena tidak punya pilihan, tapi karena mereka mengerti sesuatu yang orang lain belum sampai di sana. Jarak antara apa yang kamu mampu dan apa yang kamu keluarkan adalah ruang napas hidupmu. Jarak itu yang membuat kamu tidak panik ketika ada kebutuhan mendadak. Jarak itu yang membuat kamu bisa menolak pekerjaan atau situasi yang tidak sehat tanpa takut langsung tenggelam. Jarak itu yang membuat pilihan-pilihan hidupmu terasa seperti pilihan, bukan paksaan. Bukan tentang sengsara, tapi tentang sengaja memilih yang cukup, bukan selalu yang maksimal. Mereka punya definisi sendiri tentang cukup. Pertanyaan yang paling jarang ditanyakan dalam percakapan tentang keuangan pribadi. Cukup itu berapa? Untukmu, bukan cukup menurut standar sosial. Bukan cukup menurut iklan. Bukan cukup menurut orang tua atau rekan kerja. Cukup menurut hidupmu yang konkret. Kebutuhanmu yang nyata. Dan definisi baik yang kamu pilih sendiri. Ini bukan pertanyaan yang mudah dijawab karena kita jarang diberi ruang untuk memikirkannya. Sistem di sekitar kita jauh lebih tertarik untuk membuatmu merasa belum cukup. Karena dari situlah konsumsi terus berputar. Tapi orang yang hidupnya tenang sudah duduk dengan pertanyaan itu. Mereka tahu kira-kira berapa yang mereka butuhkan untuk hidup dengan nyaman. Mereka tahu apa yang benar-benar memberikan kebahagiaan dalam kesehariannya, dan apa yang hanya terasa menarik dari luar, tapi tidak memberikan kedalaman apapun setelah dimiliki. Dan dengan tahu cukup itu di mana, mereka punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan tabungan sebesar apapun. Titik tujuan yang jelas. Bukan garis finish yang terus mundur, tapi titik yang bisa mereka capai dan rasakan. Mereka memperlakukan kepastian kecil sebagai aset. Ini yang sering diabaikan dalam diskusi finansial yang selalu fokus pada angka besar. Dana darurat 3 bulan terdengar kecil dibanding impian finansial yang sering dikomunikasikan di konten-konten motivasi. Tapi dalam kehidupan nyata, 3 bulan pengeluaran yang tersimpan aman mengubah kualitas keputusan seseorang secara fundamental. Kamu tidak menerima tawaran kerja yang buruk karena takut tidak ada pemasukan bulan depan. Kamu tidak diam saja dalam situasi yang tidak sehat karena tidak ada bantalan untuk berdiri. Kamu tidak mengambil risiko finansial gegabah karena merasa terdesak. Kepastian kecil bukan kekayaan besar yang memberi keberanian untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dan keputusan yang lebih baik dibuat konsisten dalam jangka panjang. Mengubah arah hidup lebih dari satu keputusan besar yang diambil dalam kepanikan. Orang yang hidupnya tenang membangun kepastian kecil itu terlebih dahulu, sebelum mengejar angka yang lebih besar. Urutan itu penting. Mereka tidak memisahkan uang dari waktu. Ada kesadaran yang datang pelan-pelan ke orang-orang yang hidupnya tenang secara finansial, dan ketika ia datang, ia mengubah cara mereka melihat setiap keputusan pengeluaran. Uang adalah waktu yang sudah dikonversi. Setiap rupiah yang kamu hasilkan mewakili sebagian hidupmu yang sudah kamu tukarkan. Dan setiap rupiah yang kamu keluarkan adalah keputusan tentang apakah pertukaran itu sepadan. Bukan untuk membuat setiap pembelian jadi berat,
dan penuh beban. Tapi untuk membuat keputusan besar, kredit yang panjang, langganan yang menumpuk, gaya hidup yang dinaikkan karena penghasilan naik, dipertimbangkan dengan serius. Karena di balik setiap komitmen finansial yang tidak perlu ada waktu yang terikat. Jam kerja yang tidak bisa kamu pilih lain, tahun-tahun yang dihabiskan untuk membayar sesuatu yang sudah tidak relevan lagi dengan hidupmu. Kesadaran itu bukan membuat mereka pelit, tapi membuat mereka selektif dengan cara yang melindungi sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang itu sendiri. Orang yang hidupnya tenang, meski tidak punya banyak tabungan, tidak menemukan trik rahasia, tidak punya akses ke informasi keuangan yang tersembunyi. Mereka hanya sudah sampai pada satu kesimpulan yang sederhana, tapi mengubah segalanya. Ketenangan bukan hadiah yang datang setelah angka tertentu tercapai. Ia adalah hasil dari cara berpikir yang bisa dipilih tentang apa yang cukup, tentang apa yang benar-benar penting, tentang bagaimana mengelola jarak antara yang dimiliki dan yang dikeluarkan. Dan cara berpikir itu bisa mulai dibangun hari ini. Di kondisi finansial apapun yang kamu ada sekarang. Bukan dengan menekan semua keinginan. Bukan dengan hidup sengsara atas nama disiplin. Tapi dengan mulai bertanya, pertanyaan yang berbeda. Bukan, bagaimana aku bisa punya lebih banyak? Tapi, berapa yang sebenarnya aku butuhkan untuk merasa cukup? Bukan, apa yang harus aku beli untuk merasa lebih baik? Tapi, apa yang sebenarnya sedang aku rasakan? Dan apa yang benar-benar membantu? Pertanyaan yang berbeda, jawaban yang berbeda. Hidup yang terasa berbeda, bukan nanti, setelah angka itu tercapai. Tapi mulai dari cara kamu melihat hari ini. Pertanyaan yang ingin aku tinggalkan. Kalau ketenangan finansial bukan tentang jumlah yang kamu punya, tapi tentang jarak antara yang kamu punya dan yang kamu butuhkan. Maka, sisi mana dari jarak itu yang lebih mudah untuk kamu mulai ubah hari ini?